Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uun di podcast Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Apa kabar sahabat sehat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia pastinya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu nih. Saya kedatangan tamu Ibu Apoteker Heni MPH sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Apa kabar Bu Heni? Selamat datang di podcast Akfar Yarsi Pontianak. Mungkin Bu Heni silahkan perkenalkan diri dulu ya, biar sahabat sehat bisa lebih kenal sama Ibu Heni. Selamat siang sahabat sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Apoteker Heni Puspasari MPH. Saya di sini selaku Kepala Bagian Admisi Humas dan Kerjasama di bawah Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan. Kebetulan saya yang mengawasi ya istilahnya atau melaksanakan dalam proses seleksi mahasiswa baru Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Oke. Ya. Heni, berarti ini kan udah musim penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, kalau untuk di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan berapa kali dalam setahun? Akfar sendiri itu dilakukan setahun satu kali, yaitu dari mulai Januari sampai dengan Agustus ya. Kemudian biasanya terdiri dari 3 gelombang. Oh, berarti mulai Januari itu udah ini ya, udah ada pembukaan ya, udah bisa daftar ya. Iya, sudah. Nah, bedanya sama sekolah itu kan berarti kalau sekolah dia harus menunggu waktu tertentu ya. Iya. Nah, kalau kampus ini kan memang karena bisa saja dari yang sudah pernah tamat sebelumnya ya, jadi dibukanya mulai dari Januari sampai dengan Agustus. Ya. Oh, berarti untuk pendaftarannya ada 3 gelombang ya Bu Heni? Iya, biasanya dari Januari sampai Agustus itu kita bagi menjadi 3 gelombang pendaftaran seperti itu. Gelombang pendaftaran, oke. Nah, kalau untuk tata cara pendaftaran di penerimaan mahasiswa baru Akademi Farmasi Yarsi Pontianak itu seperti apa Bu ya? Ya. Jadi kalau sejak tahun 2020 kita itu sudah menerapkan sistem pendaftaran 2 ya Bu, yaitu jalur dengan metode online dan offline. Oh, udah ya, bisa jadi, online dan online ya, jadi udah lebih enak ya, yang jauh juga nggak harus yang jauh nggak harus ke datang sendiri. Ya. Iya. Jadi bisa langsung upload berkas di link pendaftaran online yang kita upload ya melalui player, kemudian di website itu juga ada kita informasikan. Artinya untuk linknya bisa didapat dengan mudah ya. Di medsos juga ada. Juga ada, iya. Kemudian endorsement kita juga ada bekerja sama, itu juga ada misalnya seperti di Sambas Terkini seperti itu. Oh, ya. Seperti itu. Pontianak Media. Kalau untuk penerimaan mahasiswa barunya itu Pak ada berapa jalur di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak? Kalau untuk jalur itu kita memang dari tahun ke tahun memang ada 3 jalur yang umumnya kita terapkan di sini ya. Yang pertama itu yaitu jalur PMDP atau seleksi mahasiswa baru melalui seleksi rapot. Nilai rapot ya Bu ya. Jadi nilai rapotnya itu kita lihat dari semester 1 sampai dengan semester 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Itu dilihat nilai rapotnya dengan rata-rata nilai Bu. Rata-rata nilai. Kalau untuk yang PMDP nih Bu, apakah itu hanya berlaku untuk calon mahasiswa yang selesai sekolah di tahun yang sama atau bisa yang di tahun sebelumnya? Misalnya ini kan 2023 nih Bu. Apakah harus yang tamat tahun ini atau yang tahun 2002 tamat bisa dipakai jalur PMDP? Kalau untuk syarat PMDP itu seleksi rapotnya minimal itu adalah 1 tahun sebelumnya. Nah, kalau udah 2 tahun sebelumnya itu kita sarankan untuk ke ujian tertulis. Nanti ada jalur tulis ya untuk yang misalnya yang udah
2 tahun tamat SMA tapi belum tapi kuliah, baru ya. mau masuk, bisa pakai jalur tulis. Kalau iya. jalur tulis juga sama Bu, jadi seleksinya lewat ujian berarti Bu, Iya, ya? ujian. Nah, kebetulan dari tahun 2021 ujian untuk jalur tertulisnya itu secara online. Jadi mahasiswa juga tidak harus langsung datang ke Akfarnya untuk ujian. Jadi kita memfasilitasi karena memang kita tahu ya kalau Akfar itu kan calon mahasiswa atau mahasiswanya kebanyakan dari luar daerah, tidak hanya di Pontianak seperti itu. Oh, berarti lebih simpel ya Bu ya, Iya, maksudnya untuk gabung di Akfar tuh nggak perlu repot-repot harus istilahnya ngeluarin biaya besar di awal dulu, artinya mereka bisa datang setelah mereka dinyatakan lulus. Oke. Ya karena memang sekian persen dari mahasiswanya itu dari daerah ya, tersebar dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat. Oke. Untuk jalur selanjutnya Bu? Jalur yang ketiga itu ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu bedanya dengan jalur lain, jadi tidak harus untuk dilakukan administrasi seleksi rapot dan juga tidak melalui tes tertulis, tapi kita hanya melihat berdasarkan misalnya mahasiswa tersebut sudah dinyatakan lulus gitu ya Bu ya, misalnya mulai dari ada surat keterangan lulusnya itu udah bisa, tetapi tambahannya ada infak mandirinya. Infak mandirinya. Artinya, tetapi kalau untuk biaya semesternya sama dengan reguler. Sama. Iya, sama. Yang membedakan hanya infak pada saat masuknya aja. Pada saat masuk ya. Nah, kalau untuk peminatan dari masing-masing jalur itu sama Bu, maksudnya rame, imbang antar tiap jalur itu? Kalau memang kebetulan beberapa tahun terakhir yang paling dominan itu kebanyakan yang seleksi rapot ya Bu ya. Yang PMDP tadi itu maaf saya ingin menambahkan, kita juga menerima mahasiswa untuk prestasinya itu bukan hanya di bidang akademik, tetapi juga bisa untuk di bidang non akademik. Artinya ada nilai tambahan ada nilai tambahan yang bisa dijadikan persyaratan. Iya, misalnya ada yang suka olahraga atau misalnya kegiatan olahraga lain lah ya, atau misalnya kegiatan sains seperti itu. Menjadi pertimbangan kampus untuk menerima. Nah, lebih lagi mungkin yang kalau mendapat sertifikatnya di kelas-kelas daerah nasional itu akan jadi pertimbangan lebih ya Bu ya. Pertimbangan lebih, misalnya kayak ikut kegiatan olimpiade biologi misalnya seperti itu, olimpiade kimia itu juga ada yang pernah mendaftar, atau misalnya hafiz seperti itu. Ya, artinya kegiatan-kegiatan semasa sekolah itu akan bermanfaat pada saat jalur pendaftaran menjadi mahasiswa, khususnya di Akfar YRSI Pontianak Bu ya. Khususnya di jalur seleksi prestasi tadi. Nah, artinya sahabat sehat memiliki banyak peluang gitu. Pertama, keunggulannya nggak perlu datang, bisa online, yang jauh juga nggak harus ke sini dulu. Yang deket juga kalau mau lihat langsung kampusnya bisa langsung datang. Nah, itu sangat mempermudah sekali ya Bu ya di zaman sekarang ini, karena memang terkadang kita seperti memastikan dulu nih kalau memang udah benar-benar keterima, barulah kita melakukan persiapan selanjutnya. Oke Bu, untuk syarat apa aja sih Bu syarat-syarat yang diperlukan sama sahabat sehat nih yang pengen kuliah di Akfar YRSI Pontianak Bu? Syarat-syaratnya kita ada 2 syarat ya. Yang pertama adalah syarat umum dan yang kedua itu ada syarat khusus ya. Kalau syarat umumnya ya umum lah untuk pendaftaran mahasiswa pada umumnya, misalnya ada kartu tanda penduduk, tapi kalau misalnya kan ada juga nih pelajar yang belum punya KTP, nah itu bisa menggunakan kartu pelajar. Kemudian KK ya, kartu keluarga, kemudian fotokopi rapot untuk yang jalur prestasi tadi PMDP. Kemudian kalau yang sudah memiliki ijazah itu bisa, tapi kebanyakan biasanya ijazah tuh keluarnya terakhir ya Bu ya. Lama ya ada proses tanda tangan, cap 3 jari, nggak tahu ya zaman kita ada cap 3 jari, sekarang apakah masih ada atau enggak? Nah, jadi bisa menggunakan SKHU biasanya, surat keterangan lulus ya. Nah seperti itu.
Kemudian kalau syarat lainnya adalah surat keterangan sehat biasanya. Oh, sehat. Kemudian ada surat keterangan bebas narkoba. Kemudian surat keterangan tidak buta warna. Ya itu menjadi syarat ya. yang Tambahan lainnya. Ya. Karena jadi, kita kan kampus sains ya. Memang harus sekali ya untuk kemajuan. Nah, sahabat sehat, kalau tadi Bu Heni sudah nyampein informasi tentang apa saja sih syaratnya. Jadi kalau memang sahabat sehat pengen gabung bersama kita di sini, ya silahkan dipersiapkan saja beberapa syarat-syarat yang sudah diceritakan oleh Bu Heni sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru di Akvariasi Pontianak. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, masih banyak nih obrolan seru dengan Bu Heni. Kita lihat dulu iklan yang lewat. Sahabat sehat, kembali lagi bersama saya dan Bu Heni di podcast Akvariasi. Kita lanjutin nih ngobrol serunya. Jadi tadi Bu Heni tuh udah cerita kalau di Akvar itu penerimaan mahasiswa barunya ada 3 jalur ya Bu Heni ya. Ada jalur prestasi, PMDP, kemudian tes tertulis dan mandiri. Kemudian juga udah tadi cerita syarat-syaratnya. Nah, jadi sahabat sehat yang pengen bergabung ya silahkan dipersiapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Bu Heni nih, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Bu Heni, pemerintah kita kan punya program ya Bu Heni untuk mahasiswa, untuk masyarakat yang ingin kuliah. Nah, ada bantuan dari pemerintah. Kalau untuk Akvariasi sendiri, proses penerimaan mahasiswa barunya itu ngikutin nggak tuh program pemerintah yang ada? Untuk penerimaan mahasiswa baru di Akvariasi untuk 3 tahun terakhir itu kita memang sudah ada mengikuti dari program pemerintah. Contohnya itu adalah KIPK atau Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Jadi kita udah ada menerima dari tahun 2020, 2021, 2022. Nah, kebetulan untuk tahun 2023 ini karena kita baru reakreditasi ya Bu ya. Jadi kita masih menunggu kuota dari Kemendikbudnya untuk pembukaan jalur KIPK. Ada kuota dari Kemendikbud ya berarti setiap kampus tuh mendapat jatah ada kuota mahasiswa yang bisa ikut di bantuan pemerintah ya Bu ya. Karena memang kalau KIPK itu kan Bu sumber pendanaannya memang dari pemerintah dan ada subsidi juga dari kampus. Iya, dan ada juga sebagian minimal lah biaya yang masih tetap ada dibayarkan oleh mahasiswa, calon mahasiswa. Nah, artinya ini untuk meluruskan saja ya pemikiran sahabat sehat di rumah. Untuk program pemerintah KIPK itu berarti tidak 100% ditanggung ya Bu ya. Memang ada item-item tertentu saja yang disubsidi oleh pemerintah dan disubsidi juga oleh kampus. Kampus juga mensubsidi sehingga dan ada item yang masih dibayarkan. Memang wajib dibayarkan oleh si calon mahasiswa. Oke. Artinya Akvariasi Pontianak juga ikut ya, maksudnya ikut terlibat dalam program-program unggul pemerintah kita. Memang yang teman-teman sahabat sehat di rumah juga berpeluang untuk mengikuti program pemerintah di penerimaan mahasiswa baru di Akvariasi Pontianak. Artinya nanti akan diinfokan ya Bu untuk pembukaan KIPK selanjutnya jika memang ada kuota Kemendikbudnya memberikan kuotanya. Artinya sahabat sehat harus tetap rajin mengikuti websitenya Akvariasi Pontianak dan ya. Medsosnya ya. Iya, medsosnya juga. Jadi biar ada
infonya, oh tahun ini udah ada KIPK belum. Nah untuk yang lainnya, untuk 3 jalur yang tadi, sahabat sehat bisa ikut setiap tahunnya ya Bu ya, nggak pakai kuota ya. Kuota ya. Oke Bu, nih pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Kira-kira kenapa sih Bu sahabat sehat itu harus gabung bersama keluarga besar Akvariasi Pontianak untuk melanjutkan, untuk menjadi pilihan melanjutkan studinya ya. Seperti kita ketahui Bu ya, kenapa sih Akvar itu unggul ya? Yang pertama, Akvar itu atau Akademi Farmasi Yarsi Pontianak adalah satu-satunya perguruan tinggi program Diploma 3 Farmasi yang ada di Kalimantan Barat. Itu yang pertama ya. Jadi memang lulusan kita itu hampir 90%-nya terserap di dunia pekerjaan. Nah, seperti di tahun 2022 sebanyak 60 lebih ya mahasiswa lulusan Akvar itu diterima di CPNS di hampir tersebar di 16 ya kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Itu hampir terserap semua Bu ya. Iya, nah kebetulan yang terbaru lagi dari hasil reakreditasi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak mendapatkan nilai baik sekali dari Lampetekes. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, banyak sekali keunggulan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak yang bisa menjadi pertimbangan sahabat sehat semua untuk menjadi option pemilihan kelanjutan studi dari sahabat sehat. Bu Heni, terima kasih banyak atas semua informasi yang udah disampaikan ke kita. Semoga sahabat sehat di rumah juga bisa menjadi pertimbangan nih. Cerita-cerita dari Bu Heni, oh ini mulai dari kapan waktunya, berapa kali penerimaan dalam setahun, kemudian berapa gelombangnya, jalurnya apa aja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan bosan untuk terus diundang di podcast Akvariasi Pontianak Bu Heni. Bermanfaat sekali. Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan dapat bertemu lagi. Saya tutup perjumpaan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.